Shalom, Shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Untuk itu teman-teman, sahabat-sahabat, serta para jemaat dari GBS Haleluya Palur, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami dari jemaat-Mu GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online, Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua, Tuhan. Lindungi kami semua untuk kami akan mengadakan ibadah secara online. Engkau bertata di atas pujian, Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, yaitu Gembala Bapak Sakaria, yang sebentar nanti akan membawakan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Dan kami boleh mengerti, pimpin kami, pimpin jemaat-Mu, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus selalu dan selalu, haleluya, memberkati kami, mendukung kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah sore hari ini, ibadah secara online ini, mulai dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya, Engkau yang akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Mari kita satukan hati, kita belajar firman Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, memberikan pencerahan kepada kita di dalam kita belajar hari ini. Hari ini kita sampai pada 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan ayat 17. 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan ayat 17. Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghibur abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Nah, tema hari ini adalah pekerjaan Injil dalam hidup kita. Berapa lama kita menjadi orang Kristen tidak akan mempengaruhi keadaan hidup kita. Karena yang mempengaruhi hidup kita adalah seberapa banyak pekerjaan Injil di dalam hidup kita. Apakah Injil itu? Injil itu berita sukacita. Injil itu kabar sukacita. Jadi seberapa lama kita menjadi Kristen tidak ada perubahannya kalau tidak ada berita sukacita itu kita rasakan dalam hidup kita. Pengaruh berita sukacita itu ada enggak dalam kehidupan kita? Nah, ayat yang ke-16, Yesus Kristus sebagai Bapa kita yang memberi kasih karunia. Yesus sebagai Bapa ini merupakan berita sukacita. Nah, kalau kita belum menghayati, kalau kita belum merasakan bahwa Yesus itu Bapa kita, maka berita Injilnya ini tidak akan mengubah kehidupan kita.
tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga seberapa seriusnya kita di dalam menikmati berita sukacita tentang pengangkatan kita menjadi anak-anak Allah ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan keseharian kita. Fungsi Bapa harus kita rasakan. Fungsi Bapa harus kita nikmati. Karena kita menjadi anaknya. Jadi pengertian ini yang harus kita pecahkan dalam hidup kita. Pengertian ini yang harus kita nikmati dalam hidup kita. Selama kebapaan Allah ini belum kita rasakan, ya kedudukan kekristenan kita ya hanya sebagai anggota jemaat. Satu contoh, saya punya bupati, karena saya berada di Karanganyar, bupati saya namanya Pak Robert. Saya ketemu, ya paling saya ngajak salaman, selamat pagi Pak Robert, atau selamat malam Pak Robert. Selesai itu, ya selesai. Tidak ada pengaruh apa-apa di dalam kehidupan saya. Walaupun saya boleh memanggil Pak Robert itu sebagai bapak saya. Bapak dalam pemerintahan. Tetapi dalam kehidupan keseharian saya tidak ada pengaruh apa-apa. Beda kalau saya ketemu dengan bapak saya yang menjadi bapak, benar-benar bapak saya. Saya panggil bapak, pengaruhnya besar sekali. Karena bapak saya ini memberikan kepada saya berbagai macam fasilitas hidup. Saya dari kecil diberi makan, saya dari kecil disekolahkan, diberi uang saku, diberi segalanya oleh bapak saya. Beda dengan Pak Robert tadi. Saya kenal dengan Pak Robert, tetapi tidak ada pengaruh yang besar. Nah, rasa ini yang harus kita nikmati. Ya, jika kita dapat menempatkan diri kita sebagai anak Allah, maka kita dapat menikmati pengaruh kebapaan ini di dalam hidup keseharian kita. Nah, berita Injil ini loh, berita sukacita ini loh, dari orang yang berdosa, dari orang yang jauh dari Allah, dipanggil, dijadikan sebagai anaknya. Apa tidak berita sukacita? Apa bukan berita yang sangat baik? Nah, berita baik ini harus kita nikmati. Yang kedua, berita baik yang bagaimana? Begitu kita menjadi anak-anak Allah, Bapak kita membekali kita dengan kasih karunia. Nah, jadi hidup kita dibekali dengan kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Isinya, kasih karunia itu isinya penghiburan abadi. Pengharapan yang baik. Nah, kenapa dikatakan penghiburan abadi? Sebab siapapun orangnya, apakah orang itu pandai atau bodoh, orang itu punya jabatan atau tidak punya jabatan, orang itu kaya atau miskin, pasti pernah mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Pasti pernah mengalami berbagai macam
pencobaan hidup. Tetapi Allah kita sudah memberikan bekal kepada kita. Nama bekalnya adalah penghiburan abadi. Di tengah kesulitan ini kita butuh penghiburan. Di tengah kesusahan kita butuh penghiburan. Di tengah kekurangan kita butuh penghiburan. Di tengah sakit penyakit kita butuh penghiburan. Maka tinggal kepandaian kita menggunakan bekal yang Allah berikan itu untuk menjadi jawaban. Ya, jadi kalau anak saya mau pergi bersama dengan teman-temannya, pada suatu saat dia harus pergi ke Bali bersama dengan study tournya. Saya memberikan bekal kepada anak saya. Nih, ada uang bekal. Saya tahu pada saat study tour itu tidur hotel sudah dibayar, sudah ada yang ngurusi. Makan 3 kali sudah ada yang ngurusi. Tapi apa cukup itu? Di dalam study tour itu tidak hanya cukup makan 3 kali. Kadang-kadang dia kepengen membeli ini, kepengen membeli itu, kepengen souvenir, kepengen apa. Anaknya tenang, kalau anaknya pintar menggunakan uang sakunya. Kalau tidak pintar menggunakan uang sakunya, begitu masuk ke toko, lalu beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, uangnya dalam sehari sudah habis. Hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, dia hanya gigit jari. Tetapi kalau anak yang pinter, dia dapat memperhitungkan. Ya, sehingga berapa hari dia study tour, sukacitanya selalu ada. Karena kalau temannya membeli, dia juga ikut membeli, ada duitnya. Sama Bapak Ibu. Penghiburan abadi. Allah tidak hanya memberikan jaminan hiburan pada saat-saat kesusahan ini. Tidak. Kesusahan dalam bentuk apa? Kita kenal dengan Bapak kita. Kita cukup memejamkan mata. Kita memberitahukan kepada Bapak kita bahwa saat ini saya mengalami kekurangan ini. Saat ini saya mengalami kesulitan ini. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, Bapak Ibu, lengkap kalau pekerjaan Injil itu ada di dalam hidup kita. Kalau berita sukacita itu ada di dalam hidup kita, tidak ada kekuatan apapun juga yang menjadikan kita mengalami kesusahan yang berlarut-larut. Memang kesusahan ada, memang kesulitan ada, tetapi berita Injil yang ada di dalam hidup kita ini akan memberikan jaminan yang luar biasa kepada kita. Nah, seberapapun kesulitan kita, kita punya kekayaan yang dapat mengalahkan berita-berita atau keadaan yang tidak dapat diselesaikan oleh orang-orang lain. Nah, penghiburan abadi diberikan kepada kita. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Nah,
berita Injil yang ada dalam hidup kita adalah firman yang Allah berikan pada kita. Dikatakan bahwa damai sejahtera kuberikan pada engkau. Jangan gelisah hatimu. Luar biasa. Berita Injil ini, berita sukacita ini menyatu dalam hidup kita untuk mengalahkan kegelisahan hidup. Nah, maka Bapak Ibu, berapa lama jadi Kristen? Sebelum kita dapat merasakan berita Injil, berita sukacita yang Allah tawarkan kepada kita, dan kita nanggapi berita seberapapun kita jadi, berapa lama kita jadi Kristen, belum memiliki arti di dalam kehidupan kita. Kekristenan akan berarti kalau kita dapat menerjemahkan berita sukacita bahwa Yesus sebagai Bapa kita yang memiliki tanggung jawab dalam kehidupan kita, yang memiliki jaminan-jaminan dalam kehidupan kita, dengan memberi kasih karunia-Nya kepada kita dan dapat kita terjemahkan di dalam kehidupan keseharian kita, baru kekristenan kita merupakan kekristenan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, hari ini berapa banyak atau berapa hebatnya berita sukacita di dalam hidup kita. Nah, sesudah kita mendapatkan berita sukacita ini, mari kita tawarkan kepada orang lain. Mari kita tawarkan kepada sahabat-sahabat kita. Injil yang berpengaruh di dalam hidup kita ini, kita tawarkan kepada mereka, supaya mereka juga menikmati berita sukacita yang sama seperti kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Berita sukacita memiliki pengaruh yang hebat di dalam hidup kita. Maka Tuhan, biarlah berita sukacita yang telah kami nikmati, kami beritakan kepada teman-teman kami yang lain. Berikan kepada kami keberanian, berikan kepada kami kekuatan, agar kami dapat menjadi alat-alat-Mu yang memberitakan berita sukacita kepada teman kami yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Dengan jadwal minggu pagi jam 7 itu untuk anak-anak sekolah minggu, dan jam 9 untuk ibadah raya atau ibadah umum. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, silahkan datang ke GBIS Haleluya Palur. Lalu tiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan Joyful Blessing. Mereka telah merasakan bahwa kesukacitaan
dan diberkati ada di dalam persekutuan doa mereka. Tiap hari Jumat jam 6 sore. Sedangkan tiap hari Jumat setengah 7 sore ada ibadah cabang. Bapak Ibu yang belum ikut Joyful atau belum ikut cabang, yuk segera rasakan hebatnya ibadah kegiatan dari GBS Haleluya Palur. Lalu tiap hari Sabtu ada ibadah kaum muda, youth, dengan nama Revive Generation. Mereka punya kreatif, kemudaannya, mereka punya cara kemudaannya mengembangkan Injil, berita Allah yang luar biasa ini dalam hidup mereka. Kami mengharap Bapak Ibu yang punya anak masih SMP ke atas, silakan dorong untuk masuk Joyful, untuk masuk Revive Generation. Dan ibadah online masih tetap kita lakukan karena ibadah online ini merupakan penginjilan dari gereja kita. Oleh sebab itu dukung Bapak Ibu dalam doa. Doakan agar krunya sehat, krunya semangat, alat-alatnya awet. Dan jika Bapak Ibu buka YouTube dari ibadah online GBS Haleluya Palur ini, jangan lupa share 5 teman agar kita dapat memberitakan Injil melalui ibadah online yang GBS Haleluya Palur adakan. Saya rasa cukup pengumuman ini dan mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih membutuhkan jamahan-jamahan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gito. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih. Kami berdoa untuk Ibu Arin. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutresno. Kami berdoa untuk Ibu Mariati. Kami berdoa untuk Bapak Ngadiman. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutresno. Kami berdoa untuk Ibu Sarah. Kami berdoa untuk Ibu Margareta. Kami berdoa untuk Ibu Happy. Kami berdoa untuk Bapak Isa. Tolong Tuhan, hanya dengan bilur-Mu mereka sembuh. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa, mengucap syukur atas kesembuhan Pak Gito, Ibu Satinem, dan juga Ibu Bambang. Mereka telah Kau jamah, mereka telah Kau sembuhkan. Maka kami menyerahkan mereka agar berita Injil diberitakan melalui kesembuhan mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami mengatakan bahwa Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau telah mencurahkan berkat-berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani. Berkat rohani terus mengalir. Mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta, kemurahan,
dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur